Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cikal Art Channel. Kali ini kita akan membahas prakarya dan kewirausahaan bab 3 budidaya pembenihan ikan konsumsi. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele yang semakin meningkat, menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi adalah man atau manusia, money atau uang, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, market atau pasar, dan informasi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. B. Lokasi. C. Komoditi yang diusahakan. D. Konsumen yang dituju. E. Pasar tujuan. F. Partner yang diajak kerjasama. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. J. Penyebaran promosi. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurame, nila, emas, bawal, patin, dan jenis lainnya. Manfaat ikan konsumsi. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung dua asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Perencanaan produksi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Pilih lokasi yang dekat dengan sumber air, bahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. B. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. C. Urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. D. Membangun wadah budidaya ikan, tergantung pada jenis ikan yang dipilih. E. Kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. F. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. G. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan alat dan bahan. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. 1. Peralatan pengadaan air bersih, seperti pompa air atau pompa celup. 2. Pemijahan ikan lele, seperti kakaban. 3. Pendederan benih ikan lele, seperti blower. Dan pemanenan atau penyortiran benih ikan lele, seperti seser. Pengemasan benih ikan lele, seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Bahan penunjang pembenihan.
Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan induk, pemijahan atau pembenihan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva dan benih. Proses produksi dan konsumsi. Proses produksi pembenihan ikan konsumsi mulai dari persiapan sarana dan prasarana sampai pemeliharaan larva dan benih adalah sebagai berikut. Persiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih. Pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu antar bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu bagian pemasaran, mengadakan penilaian-penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh para konsumen, bagian perencanaan, merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran, bagian pembelian bahan, memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pengemasan produk ikan konsumsi. Pengemasan produk ikan konsumsi ada dua macam. Yang pertama adalah metode tertutup dan yang kedua metode terbuka. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk dalam media tersebut. Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu relatif lama. Alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat yang tidak memerlukan waktu lama. Alat pengangkut berupa drum, plastik, peti berinsulator, dan lain sebagainya. Setiap wadah dapat diisi air bersih kurang lebih 15 liter untuk mengangkut sekitar 5.000 ekor benih ukuran 3-5 cm atau disesuaikan dan tergantung pada alat pengangkut. Pengemasan metode terbuka dilakukan dengan cara memuasakan benih ikan terlebih dahulu agar laju metabolisme dan ekskresinya dapat berkurang pada saat pengangkutan sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan. Menghitung titik impas usaha pembenihan ikan konsumsi. Break-even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Secara umum, manfaat BEP sebagai berikut. A. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. C. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. D. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. E. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, karena harus memperoleh keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya. BEP produksi dan harga dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. BEP produksi, total biaya dibagi harga penjualan. BEP harga, total biaya dibagi total produksi. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk,
mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin Anda capai. Hal ini penting agar promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dibidik pelaku usaha. Berikut adalah beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk. A. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. B. Meningkatkan angka penjualan. C. Membangun loyalitas konsumen. Beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Berikut beberapa cara promosi yang murah tapi tepat sasaran. A. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty programs. D. Upselling. E. Mengadakan suatu pameran. F. Menggunakan blog dan video. G. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal yang dianalisis dalam laporan dapat meliputi isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal berikut. A. Menyimak laporan dengan seksama, sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. B. Memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. C. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. E. Tidak mencampur adukan antara fakta dan opini atau pendapat. F. Melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. G. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Dalam pembuatan proposal ada sistematika yang bisa dijadikan pedoman seperti terlihat berikut ini. Demikianlah videobook rangkuman materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.